2024 menjadi momen bersejarah bagi Bupati Blora Arif Rohman yang telah memimpin Blora selama 3 tahun. Selama memimpin, Bupati Blora telah menorehkan beragam prestasi dan program kerja seperti penghargaan Adipura yang kedua kalinya secara berturut-turut. Kemudian pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik. Selain itu, program kurikulum pendidikan yang dicanangkan Pemkab Blora juga menarik banyak khalayak publik, yakni kurikulum pendidikan umum atau kurikulum merdeka yang diintegrasikan dengan pembelajaran agama secara lebih intens yang dinamakan dengan Sekolah Sisan Ngaji. RSUD Samin Suro Sentiko Randu Belatung telah diresmikan Bupati Blora Arif Rohman, sekaligus bertepatan dengan peringatan 3 tahun masa kepemimpinan Bupati Blora Arif Rohman. Berbagai kegiatan dilakukan sebelum pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya RSUD Samin Suro Sentiko, meliputi laporan fasilitas kesehatan dari Direktur RSUD Samin Suro Sentiko, pemotongan nasi tumpeng atas 3 tahun kepemimpinan Bupati Blora, launching buku Arif Rohman dari tim TPPD Blora, dan doa bersama dilanjutkan dengan pemotongan pita. Mohon izin, saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Hartono yang saat ini diberikan amanah sebagai Direktur RSUD Samin Suro Sentiko Randu Belatung, Kabupaten Blora. Kami mengucapkan selamat datang sugeng rawuh pada seluruh tamu undangan yang hadir di halaman RSUD Samin Suro Sentiko Randu Belatung pagi ini. Perlu kami sampaikan, kegiatan pada pagi hari ini adalah launching peresmian RSUD Samin Suro Sentiko Randu Belatung, dirangkai dengan peringatan 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blora periode 2021-2026. Kami atas nama pribadi dan seluruh sivitas Rumah Sakit Samin Suro Sentiko Randu Belatung mengucapkan selamat dan sukses atas 3 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blora. Semoga Kabupaten Blora ke depan semakin maju, unggul, sehat, tertib, indah, kondusif dan aman dengan semangat sesarengan bangun Blora berkelanjutan. Bupati Blora Arif Rohman mengaku senang dan bersyukur bahwa RSUD Samin Suro Sentiko Randu Belatung ini telah siap diresmikan dan beroperasi untuk melengkapi fasilitas kesehatan bagi masyarakat Blora bagian selatan. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan bisa mengikuti kegiatan ini. Salawat salam tak lupa selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya pertama menyampaikan ucapan selamat atas dimulainya RSUD Samin Suro Sentiko Randu Belatung ini. Insya Allah akan mulai beroperasi. Semoga ini akan menjawab tantangan untuk masyarakat Blora Selatan dalam sektor kesehatan.
Jadi hadirnya rumah sakit ini diharapkan nantinya akan memberikan layanan yang prima, layanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Blora Selatan dan sekitarnya. Karena akses menuju arah Ngawi maupun arah Grobogan sudah kita buka, tentunya nanti semoga rumah sakit ini akan menjadi rujukan masyarakat di wilayah ini. Mungkin sekarang ini masih belum BPJS. Saya harapkan tidak lama setelah proses izin ini keluar, ini tolong segera ditindaklanjuti agar nanti masyarakat dengan BPJS Kesehatan bisa berobat di rumah sakit ini. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh tenaga dokter, spesialis umum, para perawat, dan juga seluruh karyawan yang bahu-membahu untuk mempersiapkan beroperasinya rumah sakit ini. Ini rasanya seperti mimpi karena ini menjadi tekad kita, akhirnya rumah sakit ini bisa kita dirikan dan bisa kita operasionalkan. Secara bertahap nanti pemerintah Kabupaten Blora akan terus mendukung untuk melengkapi sarana prasarana untuk menunjang rumah sakit ini agar lebih sempurna. Terkait dengan nama, mengapa kita namakan Samin Suro Sentiko? Karena memang Mbah Suro Sentiko ini lahirnya di Randu Blatung. Ini sebagai penanda perjuangan beliau. Oleh karena itu rumah sakit ini kita namai Samin Suro Sentiko. Setelah kami berdiskusi dengan Pak Camat dan juga para kepala desa, tokoh-tokoh untuk memberikan nama rumah sakit ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh jajaran, kepala perangkat daerah, para ASN yang sudah tulus ikhlas mendukung kepemimpinan kami 3 tahun saya bersama Bu Wakil. Alhamdulillah tadi capaian-capaian yang sudah kita laksanakan secara maksimal, kita berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, walaupun kami menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga belum semuanya mungkin sesuai dengan harapan masyarakat. Semoga ke depan kita akan terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Blora ini. Semoga dengan sinergi yang sudah kita lakukan ini, apa yang kita impikan, mewujudkan Blora menjadi kabupaten yang maju, unggul, berdaya saing, baldatun thayyibatun warabun ghafur, akan bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, kami sekali lagi menyampaikan mohon maaf dan terima kasih atas semua dukungannya, dan kami mohon untuk selalu didoakan, dibantu, didukung untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Semoga keberadaan RSUD Samin Suro Sentiko Randu Blatung ini mampu menjawab keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. RSUD Randu Blatung diberi nama RSUD Samin Suro Sentiko Randu Blatung agar mempunyai arti bahwa dengan kehadiran rumah sakit ini menjadi pemantik api semangat dalam bersama-sama mewujudkan pelayanan yang lebih optimal. Bupati Arief juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Blora jika dalam 3 tahun masa kepemimpinannya masih banyak kekurangan dan belum maksimal. Sebab masa jabatan yang seharusnya 5 tahun harus terpotong hanya 3,5 tahun.
Sebagai ungkapan syukur berhasil meraih penghargaan Anugerah Adipura Kota Kecil Terbersih pada tahun 2024, Pemkab Blora bersama masyarakat mengirap Piala Adipura. Mereka mengelilingi alun-alun hingga menuju ke jalan protokol beberapa waktu lalu. Syukuran dan arak-arakan sejak pagi dari alun-alun Blora dimulai dengan senam pagi bersama yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai pertunjukan, terutama barongan. Dua piala itu sendiri diarak menggunakan gerobak roda yang telah dihias dengan warna dominan hijau bertuliskan Adipura. Dalam kirap itu masyarakat antusias hadir, ingin menyaksikan dua piala Adipura yang telah diboyong ke Kabupaten Blora. Dengan bangga masyarakat silih berganti bersuah foto dengan piala itu dari kejauhan. Dari alun-alun piala itu dikirap dan diikuti masyarakat melintasi Jalan Pemuda, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Dr. Sutomo, Jalan R.A. Kartini, dan finish kembali ke alun-alun. Kirap Piala Adipura dilakukan sebagai bentuk ekspresi Kabupaten Blora bisa meraih penghargaan tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan itu sebagai wujud ekspresi pihaknya dan masyarakat Blora secara umum, juga sebagai wujud sukacita atas prestasi yang diperoleh. Terlebih itu kali kedua Kabupaten Blora mendapatkan Adipura berturut-turut. Dikatakan Blora telah berhasil mendapatkan penghargaan Adipura dengan bersaing dengan kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Setidaknya Kabupaten Blora telah mendapat penghargaan Anugerah Adipura Kota Kecil Terbersih 2 kali berturut-turut, yakni pada tahun 2022 dan 2023. Kebahagiaan turut dirasakan Mbah Lasti, salah satu senior petugas kebersihan Blora yang setiap hari rajin menyapu jalan protokol tampak bahagia, melambaikan tangannya sambil mendorong gerobak hias yang membawa piala Adipura dalam kirap. Dirinya merasa bangga, senang, dan haru karena tahun ini Kabupaten Blora kembali menorehkan Piala Adipura 2 tahun berturut-turut. Saking bahagianya para petugas kebersihan yang semula hanya mengikuti kirap kemudian mengambil alih gerobak Adipura yang sedianya dikawal Paskibra. Bupati Blora Arif Rohman menargetkan bisa meraih Adipura Kencana tahun depan. Target itu dicanangkan usai mendapatkan penghargaan Adipura untuk kedua kalinya. Blora, Kabupaten Blora. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Blora menyampaikan apresiasi, terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat, seluruh instansi, seluruh pihak yang sudah terlibat dalam mensukseskan Piala Adipura. Alhamdulillah kita 2 tahun berturut-turut mendapatkan Piala Adipura. Terima kasih untuk semuanya. Piala ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blora. Kita berdoa semoga nanti piala ini akan terus bisa dipertahankan sampai 3 kali. Nah, setelah itu nanti kita insya Allah akan dapat Adipura Kencana. Alhamdulillah ketika tamu datang ke Blora, mereka memberi kesaksian bahwasanya Kota Blora ini walaupun kota kecil, tapi kotanya bersih dan indah. Nah ini jadi kesan dari para tamu. Ini tidak terlepas dari saudara-saudara ini, para pasukan hijau ini, para penyapu jalan ini.
Saya tadi pagi datang dari Kudus, masuk kota Blora sekitar jam 3. Nah ini teman-teman sudah membersihkan lingkungan, sudah menyapu jalan, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman para penyapu jalan. Nah ini Pak Sekda kalau nanti di perubahan ada anggaran, ya nanti tolong bisa ditambahkan ya, untuk apresiasi para penyapu jalan ini ya. Nah, kita doakan nanti ada anggaran, biar nanti honornya bisa ditambah gitu ya. Jadi salah satu indikator keberhasilan kita, selain karena memang kita sadar akan kebersihan, kita alhamdulillah dari sisi pengelolaan sampah juga tergolong bagus. Saya mohon kepada semua OPD untuk punya kesadaran, punya bank sampah. Jadi mulai dinas, kecamatan, kelurahan, desa, sekolah-sekolah, pasar-pasar, unit-unit instansi vertikal, kami minta untuk bagaimana sampah ini bisa kita kelola dengan baik. Nah ini kemarin kita juga hari sampah sudah MOU dengan Pegadaian juga bahwa sampah ini bisa jadi emas. Nah ini, oleh karena itu kabupaten kalau bersih dan pengelolaan sampahnya bagus, insya Allah Adipura akan selalu bisa kita dapatkan. Jadi termasuk juga dari PKK, Dharma Wanita, nah monggo kita bersama-sama bagaimana menciptakan Blora ini bersih dan sampahnya bisa kita kelola dengan baik. Bupati Arief akan terus melakukan inovasi agar bisa mendapatkan penghargaan Adipura Kencana. Adipura Kencana sendiri merupakan penghargaan tertinggi bagi kabupaten kota di Indonesia yang mampu menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam bidang persampahan, kebersihan, dan ruang terbuka hijau yang inovatif serta berkelanjutan. Orang nomor 1 di Kabupaten Blora itu menjelaskan untuk mendapatkan penghargaan Adipura Kencana tidaklah mudah. Untuk mendapatkan Adipura Kencana, selain mampu menyelesaikan berbagai isu lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan ruang terbuka hijau, tapi juga berinovasi di bidang pengelolaan sampah dan RTH. Selain itu, menurutnya, hal lain yang harus diperhatikan juga kemampuan membuat sistem pengendalian dampak perubahan iklim, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penurunan ketimpangan ekonomi dan sosial berbasis pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pemerintah Kabupaten Blora secara resmi melaunching program Sekolah Sisan Ngaji dan membuka pesantren Ramadan 1445 Hijriah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pesantren Kilat. Program tersebut di-launching secara langsung oleh Bupati Blora Arif Rahman di pendopo rumah dinas Bupati. Program yang dicanangkan oleh Bupati tersebut bertujuan menciptakan generasi penerus yang berkarakter dan investasi masa depan sumber daya manusia. Pada kurikulum Merdeka, selain menguatkan pemahaman mengenai materi, juga mengusung penguatan karakter. Karakter pertama yakni beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi mulia. Karakter ini menjadi fokus penguatan akhlak pada siswa di Kabupaten Blora.
Melalui sekolah sisan ngaji itu bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam penerapan pengetahuan keagamaan yang diselenggarakan pada pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, sehingga siswa dapat mendalami dan mengembangkan sikap serta perilaku religius yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pengembangan karakter menuju profil pelajar Pancasila. Materi sekolah sisan ngaji nantinya memuat praktik keagamaan bagi siswa dari semua agama yang dianut, meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kurikulum program ini mensinergikan dengan kurikulum Merdeka yang akan dimulai secara serentak pada tahun ajaran 2024-2025 pada bulan Juni mendatang. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Blora melalui dinas terkait telah merancang kurikulum dan menyiapkan pengajarnya. Bupati Blora Arif Rohman menjelaskan jika terkait kurikulum disesuaikan dengan kondisi sekolah dan tingkat sekolah. Yang kurikulum tidak hanya memuat agama Islam saja, melainkan juga agama-agama lain. Dari kami bahwasanya fenomena anak-anak kita sekarang soalnya tentang akhlak ini harus kita kawal bersama-sama. Nah, karena itu muatan keagamaan yang selama ini mungkin di sekolah ini jam agamanya kurang, ini akan kita tambahkan dalam program sekolah sisan ngaji ini. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan orang tua sekarang ini terhadap anaknya ini bagaimana selain mendapatkan ilmu umum, ini harus dibekali dengan ilmu agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Agar dari sisi akhlak anak-anak kita ini bisa kita jaga. Fenomena yang ada seperti kita tahu bahwasanya kenakalan remaja dan sebagainya ini menjadi ancaman untuk anak-anak kita ke depan. Nah, oleh karena itu sekolah-sekolah swasta yang mampu menghadirkan program inovasi, baik itu dari sisi akhlak, baik itu dari kemampuan ngaji dan sebagainya, yang sekolah-sekolah swasta bagus, ini rata-rata pasti siswanya penuh dan nolak-nolak. Nah, sampai anak saya itu tidak ada yang mau sekolah negeri, maunya sekolah swasta, karena alasannya ada ngajinya. Nah, ini hal yang kadang orang tua ini menjadi pilihan. Nah, oleh karena itu sekolah-sekolah negeri ini harus punya inovasi agar tidak ketinggalan kereta. Nah, jadi dengan adanya program sekolah sisan ngaji ini sebagai bentuk inovasi agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman, apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Orang tua ini pengen anaknya sekolah pinter, orang nakal. Nah, ini harapannya seperti itu. Jadi muatan-muatan yang nanti akan diberikan tentunya akan bisa memberikan muatan tersebut. Bupati Arif Rohman mencontohkan dalam kurikulum sekolah sisan ngaji akan ada jam khusus yang dimasukkan dalam sistem pembelajaran pada umumnya. Misalnya di jam pagi sebelum masuk diawali sholat duha yang agama Islam, sholawat nariyah. Sementara saat siangnya ada sholat jamaah serta ditambah dengan jam pembelajaran mengaji. Kemudian dilanjutkan dengan praktek ibadah hingga pembelajaran akhlak lainnya. Sementara itu para pengajarnya akan dilakukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai paguyuban yang membawahi kelompok madrasah, TPQ hingga pesantren. Suksesan program menikah, amin Allahumma amin Allah. Bahwasanya kita ingin bahwa sekolah-sekolah kita SD negeri, SMP negeri ini selain ilmu umum kita tambah pelajaran ilmu agama, yang mana nanti mungkin hafalannya, mungkin nanti praktek ibadah sholatnya, terus kemudian hal-hal yang lain, akhlaknya, ini kita tambah di situ. Nah, nanti kita sesuaikan
untuk SD PAUD seperti apa, SD negeri seperti apa, SMP negeri seperti apa. Ini masih awal ya, trial ya. Nanti kan disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. Ini kita harapkan sesuai dengan agamanya masing-masing ya, tidak hanya yang Islam ya, yang Nasrani, yang agama lain juga ada. Ini dalam rangka memang menambah muatan pendidikan agama yang selama ini dikeluhkan oleh orang tua murid ini kurang. Nah, ini ditambah materi pelajaran untuk ilmu agama. Nanti untuk perbedaannya di TPK Madin gimana? Ya, ini kalau selama ini kan kalau TPK Madin ini kan tidak, istilahnya kita tidak bisa mewajibkan. Tapi kalau dengan sekolah zonasi ini menjadi intra, jadi masuk dalam istilahnya kegiatan wajib di masing-masing sekolah. Soal pengaturan jamnya mungkin pagi diawali dengan duha dulu, sholawat nariyah, mungkin terus ngaji, terus kemudian nanti siang sebelum pulang ada sholat jamaah duhur. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi di masing-masing sekolah. Kalau kurikulum dan pengajarnya mungkin? Nah, ada beberapa kolaborasi, selain mungkin di sekolah kan selain guru agama ada mungkin guru yang bisa ngaji lah. Nanti samping itu kita kerjasama juga dengan paguyuban yang membawa madrasah diniyah, TPK Pondok Pesantren untuk menyuplai SD-nya dan juga dari Kemenak. Nah, ini untuk membantu mengajar di sekolah-sekolah tersebut. Bupati menambahkan output dari program SSN atau Sekolah Sisan Ngaji adalah soal kualitas anak-anak sekolah di masa depan, yakni memiliki bekal ilmu agama, akhlak, dan budi pekerti. Hal ini bisa untuk membentengi peserta didik ke depan, karena SDM ini penting sehingga peserta didik mendapatkan ilmu umum sekaligus ilmu agama.